Kembali lagi bersama saya Agung Sahrir di Ngobrol Santuy. Hari ini kita bersama Duta Pemuda ya. Iya. Sama siapa? Boleh perkenalan dong. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Maharani Komangnuta, biasa dipanggil Nadia. Saya ini sebagai Putri Duta Pemuda Balikpapan 2024. Putri Duta Pemuda Balikpapan 2024 ya. Berarti baru terpilih ya tahun ini. Baru terpilih. Nah, kebetulan teman-teman, saya juga hadir pada saat itu ya kan. Pada saat penetapan Nadia sebagai Putri Duta Pemuda Kota Balikpapan tahun 2024. Nah, sebenarnya hari ini ngundang Nadia ini kan sangat padat ya sebenarnya waktunya kan, jadi sangat bersyukur sekali kita bisa hadir Duta Pemuda Kota Balikpapan, mana kita biar sharing-sharing minat mengenai anak-anak muda lah yang ada di Kota Balikpapan, gimana sih Nadia memandang anak muda ya kan, dan cerita mengenai Duta Pemuda itu sebenarnya ngapain aja, kerjanya ngapain sih kan, pasti banyak orang yang bertanya-tanya kok anak-anak Duta Pemuda cuman ya ikut sama kalau orang bilang kan hanya ikut di bawah pemerintahan ya kan, hanya. Nah itu Nadia harus kasih gambaran nih buat teman-teman yang nanti mungkin mau atau pengen juga terlibat di Duta Pemuda ya kan. Dan juga saya udah lama lah juga bersinggungan atau sering-sering ngobrol sama teman-teman duta, bahkan sama yang hari ini yang menaungi Nadia itu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kan, udah sering-sering ngobrol dan cari-cari tahu mengenai Duta Pemuda. Tapi hari ini tujuan aku lah ya ngundang Nadia biar langsung dari pakarnya kan, orang biar langsung dari pakarnya yang menyampaikan. Nah gitu sih Nat, makanya aku udah ngundang Nadia untuk hadir di podcast kan. Nah, karena kemarin ini podcast ketiga nih. Kemarin aku undang dari Mas Rehan ya kan, dari mantan ketua BEM. Kemarin baru juga rilis di podcast kedua ada Mas Banu yang kemarin masih presiden mahasiswa. Nah, hari ini kita undang Duta Pemuda Kota Balikpapan. Nah, dia sekarang kegiatan apa kalau boleh tahu selain duta ya? Ini kita belum ngobrol duta-dutanya nih. Ya boleh. Aku dari tahun 2018 itu jadi atlet judo Balikpapan. Atlet judo ya? Iya. Takut juga cowok kalau dekat ini dipukul Nadia sih ya kan? Atlet judo. Aku baik kok. Oh siap. Atlet judo tahun dari 2018. Nah, terus itu alhamdulillah udah sampai ke tahap provinsi. Kemarin 2023 dapat gelar atlet putri kadet terbaik se-provinsi Kalimantan atlet Timur. Putri terbaik judo Kalimantan Timur. Wah, luar biasa teman-teman. Prestasi Nadia ini banyak sekali kan selain Duta Pemuda tadi. Nah, terus aku juga ada freelance jadi talent Pantai BSB. Jadi jangan lupa nonton ya. Talent ini apa nih, film atau apa ini? Jadi ini tuh kayak drama musikal gitu. Ada aktornya, ada tari pendukungnya, ada banyak efek-efek lainnya gitu. Ini berarti lagi progres mau penayangan atau gimana? Sudah tayang. Di mana? Di Pantai BSB. Enggak, ini kita kalau mau nonton di mana nih? Di Pantai BSB langsung. Di Pantai BSB. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 malam. Itu apa episode atau gimana cerita? Ya, di awal sih awalnya tuh kayak cuman drama musikal, kayak ada flag dance, fire dance dan lain-lain. Tapi sekarang mulai dari tahun kemarin itu ada ceritanya Kak. Jadi ada episode satunya lah ceritanya. Gitu. Nah, tahun ini karena udah ganti tahun jadi ganti episode juga. Jadi ini adalah kelanjutan dari episode pertama itu. Oh, jadi filmnya ibarat filmnya per tahun ya? Iya, pergantian tahun gitu. Itu menceritakan apa kalau betul dia rekap dalam tahunan kah, kegiatan atau bagaimana? Enggak sih, itu ada kita ngangkat cerita, ada suatu pulau, itu tuh ada raja. Boleh di-spill kan ini? Boleh dong. Oh, siap. Tapi jangan lupa nonton ya. Siap, di Pantai BSB. Jadi ada pulau yang diketuai oleh raja atau peri penjaganya, dan juga ada ketua dan para warga gitu. Nah, tapi ada Ratu Kegelapan yang mau ngerebut pulau ini gitu. Jadi mereka berantem, tapi endingnya jangan boleh tahu dong. Biar nanti nonton ya. Itu episode yang pertama. Yang kedua, ratunya balik lagi, mau ngerebut lagi. Dia ada dapet satu kekuatan baru, benda baru. Kalian kalau mau tahu nonton ya. Itu jadi dia tuh dapat kekuatan baru yang dia tuh ngerasa, aku bisa nih ngelawan para penduduk pulau. Dan endingnya tuh
Nonton aja deh. Nah, Coba datang yang deh kalian ke penasaran Pantai nanti ke BSB. Pantai BSB ya, Itu seru banget. tiap Sabtu dan Minggu. Minggu di Pantai BSB. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya dan Nadia ngapain di sana, nanti datang ke Pantai BSB. Nah ternyata Nadia ini multi talent, teman-temannya, bisa jadi pemain film, bisa ya kan, jadi atlet juga bisa, dan hari ini masih aktif di baru terpilih ya kan di Duta Pemuda. Sangat luar biasa ya. Siapa sih yang nggak mau sama Nadia kan, begitu ya. Aduh. Nah silakan nanti kalau mau tanya-tanya Nadia nantilah ya. Nah ini kita lanjut nih Nat. Berarti Nadia sekarang sekolah, kuliah? Baru lulus sekolah sih. Baru lulus sekolah ya. Di mana sekolahnya? SMK Negeri 1 Balikpapan. Oh, SMK Negeri 1. Wah, jurusan Nadia apa nih? Komputer jaringan. Oh, kira teknik ya kan. Kayak juga kita kalau Nadia teknik. Nah, komputer dan jaringan. Nah, berarti kan Nadia pendidikan udah selesai ya kan. Duta Pemuda yang hari ini Nadia lagi pengen progres. Yang selanjutnya, judo masih aktif nggak atau gimana? Masih aktif, tapi karena lagi fokus duta ini, jadi lagi pause bentar. Oh, di pause bentar ya. Nah, judo masih aktif juga. Selain itu apa? Selain judo ada lagi? Atau pemain film tadi, film-film pendek kan? Itu aja sih Kak mungkin. Sama kemarin pas sekolah jadi ketua eskul tari tradisional Seraung Smakenza. Kurang apa lagi kan, ternyata Nadia ini penari juga teman-teman. Nah, udah multi talent banget lah, banyak lah bakat Nadia. Nah yang aku pengen tanyakan nih Nat, setelah terpilih nih menjadi Duta Pemuda ya kan, dengan melalui banyak proses ya kan, banyak tahapan, dan akhirnya Nadia ditetapkan menjadi Duta Pemuda Kota Balikpapan. Kira-kira gimana perasaan Nadia hari ini setelah kemarin ditetapkan ya kan, dengan kebetulan saya hadirkan dengan acara yang sangat luar biasa, dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa, dihadiri keluarga, teman dan lain-lain. Itu gimana perasaan Nadia pada saat itu ditetapkan Nadia sebagai Duta Pemuda? Tentu senang lah Kak ya, senang banget, bersyukur banget atas support dari teman-teman, keluarga, orang-orang sekitar tuh benar-benar sangat membantu gitu Kak, untuk bikin kita tuh lebih semangat lagi. Tapi tentu nggak boleh puas dari situ, jadi kita harus tetap ngembangin diri lagi ke depannya. Jadi kemarin tuh benar-benar nggak nyangka sih Kak, nggak expect aja ya? Sih. Kemarin tuh benar-benar kayak ngalir aja gitu. Ya udah ternyata alhamdulillah dapet juara. Bisa jadi juaranya ya. Itu kira-kira apa aja tuh Nadia kriterianya yang ditentukan Mbak? Apa untuk dalam mengikuti tahap-tahap seleksi kan dari awal Nadia ikutin, kriterianya apa aja sih yang bisa mendukung sehingga bisa kita terpilih? Yang pertama kan mulai dari seleksi psikotes, terus dilanjuti sama tes tertulis. Itu ada tentang kebangsaan, kepemudaan, ada kebudayaannya juga. Itu jadi satu. Terus ada tes wawancara, ada bahasa Inggris, ada kepemudaan, kebangsaan, sama kebudayaan. Kemarin kepemudaan kebetulan kan saya juga wawancara teman-teman. Sebenarnya ketemu Nadia udah yang kedua kali lah ya, sampai lebih mungkin dari 2 kali. Dan hari ini kita baru ngobrol, sharing lebih jauh lah, lebih dalam lah pembahasannya hari ini, biar kita bisa lebih kenal lagi nih sama Nadia, lebih dekat. Dan mungkin nanti next teman-teman Nadia yang mau hadir ya kan, jadi juga teman-teman yang nonton nih, apalagi khususnya teman-teman atau anak muda Balikpapan ya, jadi tahu Duta Pemuda ini loh anunya, Duta Putri Putranya kan, ini loh kerjaan mereka. Karena gitu lah, bisa kita ngelihat Duta Pemuda ini sebenarnya ngapain programnya kan gitu. Pasti orang bertanya-tanya tuh, ya kan, tanda tanya besar. Duta Pemuda ngapain sih kerjanya? Apakah cuman ya mohon maaf, kayak misalnya kalau ada kegiatan kan kadang cuma berdiri ya kan, jadi pengawal. Nah itu teman-teman kan ngeliatinnya itu. Nah ternyata banyak program ya Nat. Nah, nanti mungkin disampaikan lah langsung sama Nadia ya. Nah itu Nat, kira-kira pasca setelah terpilih nih kan, ditetapkannya Nadia dan teman-teman menjadi Duta Pemuda di Kota Balikpapan, apa nih langkah selanjutnya? Apa yang akan kalian atau Nadia buat ke depannya kira-kira? Ya terkhusus Kota Balikpapan ya kan, untuk anak muda Kota Balikpapan, apa yang mau Nadia buat kira-kira? Pertama pasti kita akan mengikuti kewajiban kita, yaitu mengikuti Jambore Pemuda Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang diikuti oleh juara 1 sampai 5. Itu kita per tim akan melombakan poco-poco, pensi, dan defile. Nah itu kategori perlombaannya ya? Iya, kategori perlombaannya. Dan itu kita benar-benar membawa nama Balikpapan. Dan kenapa kita di seleksi kemarin itu juga ada tes kesemaptaan, yaitu tes olahraga, tes fisik, dan juga ada cek kesehatan juga, gimana kita harus sehat gitu kan. Karena itu seleksi itu adalah tahap
kesiapan kita. Mereka tuh mau ngecek seberapa siap sih kita untuk menghadapi CPD ini, yang dimana kita benar-benar ngebawa nama Balikpapan untuk ke provinsi gitu. Jadi setelah kita dari GF itu pasti kita akan persiapan latihan, poco-poco, pensi dan lain sebagainya itu. Terus juga tentu akan turut membantu dari kedinasan, mungkin on duty dari kedinasan, dan juga kita juga akan memberikan banyak program seperti kolaborasi, atau kemarin kita ada program berlian, pemuda berlian pas Ramadan kemarin, yaitu bagi-bagi takjil sama bagi-bagi sembako. Itu sih, jadi kita tuh kayak nggak cuman jadi penerima tamu sebenarnya, kita juga turut menginspiratif juga sih untuk para pemuda Balikpapan gitu kan. Dan juga kami ingin banget untuk mengeluarkan ide-ide kita, dan semoga itu semua tercapai. Dan juga nanti akan ada Hari Sumpah Pemuda. Betul. Pastinya kita akan turun situ di hari itu dan akan mengadakan lomba. Ini kita spoiler ya. Akan ada lomba-lomba di Hari Sumpah Pemuda. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Iya, nanti bakal ada. Nanti teman-teman. Nah, kan udah banyak nih yang Nadia sampaikan tadi, bicara program yang udah jalan, bahkan yang mau jalan ke depannya. Nah, itu kan harus berdampak untuk anak muda Kota Balikpapan. Betul. Bukan hanya untuk teman-teman duta ya. Betul. Ya kan? Karena kan ya berbicara program itu kan ya itu benefitnya untuk organisasi yang kita punya dan orang sekitar, khususnya anak muda Kota Balikpapan. Karena gini Nat, aku ngelihat anak muda Kota Balikpapan kan, ya mohon maaf, masih banyak kadang yang bingung dan belum tahu arahnya mau kemana. Benar. Nah, contoh aja deh, misal bulan Ramadan masih ada yang balapan liar, ya kan? Ya mungkin disampaikan alasannya adalah nggak adanya sirkuit, ya kan, buat balapan, dan mungkin masih ada tawuran. Ya kalau kan mungkin harus disiapkan ring atau gimana ya kan? Jadi arahnya itu lebih jelas. Nah makanya mana yang Nadia sampaikan adalah ternyata hari ini selain hanya membuat program kerja, ya dari Duta Pemuda itu harus ini juga, maksudnya mengedukasi teman-teman atau anak muda yang ada di Kota Balikpapan sih. Itu sih kalau dari aku ya kan pengennya. Nah, makanya kita pengen ke depan kalau memang bisa kolaborasi kan sama siapapun, teman-teman Duta Pemuda, duta yang lain-lain, itu berharap memang berdampak untuk anak muda yang ada di Kota Balikpapan kan. Benar. Gitu ya. Nah, itu sih. Nah, selanjutnya mungkin pengen nanya nih Nat, kira-kira gimana sih hari ini? Ya mungkin sebelum Nadia terpilih jadi duta, udah pernah belum terlibat di Duta Pemuda atau seperti apa? Belum pernah sih Kak, belum ini pernah ya? First time. Ini pertama ya? Betul. Nah, ini kan pertama ya Nadia di Duta Pemuda. Aku pengen nanya nih, setelah Nadia ditetapkan kemarin, gimana sih supporting ya kan dari kedinasan sendiri ya, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terhadap Duta Pemuda itu seperti apa supportingnya? Komunikasi kalian seperti apa ya kan? Tuh kita harus tahu-tahu juga nih kan. Boleh. Tentunya dinas tuh sangat support ke kita ketika kita ada membutuhkan sesuatu, asalkan komunikasi kita baik, itu pasti dinas akan mempertimbangkan itu, mempertimbangkan pendapat-pendapat kita, dan komunikasi kita sangat baik. Kita seperti ibu dan anak, bapak dan anak, sangat amat terbuka lah ya, sangat terbuka. Apapun ada kendala ataupun kita butuh sesuatu, jika kita mengkomunikasikannya dengan baik, pasti mereka juga menerimanya dengan baik. Oke, jadi komunikasi antara ya anak dan bapak. Betul. Ini sangat terbuka ya, atau dengan orang tua enak komunikasinya. Betul. Ya. Nah itu Natna, dan juga ada beberapa hal ini paling penting pengen aku tanyakan. Pernah nggak Nadia langsung turun ke anak-anak muda di Balikpapan? Sampai hari ini ya, entah Nadia sebelum di Duta ya kan, atau bahkan hari ini, pernah nggak masa ngelihat kondisi nih anak-anak muda? Ya itu yang aku sampaikan di awal. Ya mohon maaf ya, anak-anak muda Balikpapan ya masih bingung arahnya mau kemana. Pernah nggak Nadia bersentuhan langsung ya kan, menanyakan ya kan, ngobrol langsung, menanya apa sih kendala teman-teman sehingga mungkin masih yang banyak tawuran ya kan, masih balap liar, bahkan masih ya mohon maaf dalam tanda kutip menggunakan narkoba ya kan. Nah itu gimana kalau Nadia ngelihatnya tuh? Kalau Nadia kan kemarin karena di SMK tuh benar-benar pemuda semua ya, udah kita anggap pemuda semua, dan itu banyak Nadia bertukar cerita sama teman-teman Nadia, mungkin banyak yang kayak kata kakak tawuran atau yang hal negatif segala macam, dan mereka tuh
rata-rata itu tuh mereka pengen sok keren gitu Kak. FOMO lah ya. Iya, FOMO lagi ngetren ini, Iya pengen ya. ikut ini, padahal mereka tuh belum bisa memilah-milih gitu. Nah Kak, sebenarnya ini tuh arahnya baik atau enggak sih gitu. Dan tujuan kita juga pengennya sebagai duta tuh mengedukasi dan juga menjadi jembatan gitu antara sesama pemuda itu harus saling berkomunikasi, harus saling bercengkrama lah Kak. Betul. Dan kalau bisa kita juga benar-benar mengedukasi tentang arah-arahnya. Mungkin mereka punya pendapat Kak yang baik, tapi dengan jalannya mereka mungkin yang kurang baik. Itu mungkin pendapatnya tuh baik, ide-idenya tuh banyak loh Kak yang cemerlang kayak lomba lari kemarin. Itu betul. di Manggar itu sebenarnya kayak asal mereka mungkin dikasih wadah ya. yang kayak di Dom kemarin itu bakal jadi rame banget dan jadi malah mempertemukan para pemuda. Nah betul tuh, saya kan kayak ngeliat kemarin balapan ya kan, balapan lari liar lah ya, seru di setiap padahal kecamatan. ya. Nah mungkin mereka bingung nggak ada wadahnya ya, udah bikin balapan gitu aja. Dan Iya. ternyata pada saat disiapkan wadah kemarin kan tempat untuk lari di Kenpe, sangat luar biasa. Ternyata banyak pembalap yang pembalap lari yang luar biasa kan di Malah Kota banyak ya Balikpapan. kayak. Nah malah seru banget ya, satu itu, dan kedua kita bisa ngumpulin anak-anak muda yang ada di Kota Betul. Balikpapan dengan sih, Kak. bermacam kreativitas yang mereka miliki kan. Benar. Nah makanya sebenarnya salah satunya duta pemuda juga tugasnya itu kan untuk membaca atau melihat minat bakat teman-teman kan. Nah ya nanti kan paling dibantu difasilitasi oleh dinas, oleh pemerintah kota ya kan. Hari ini pasti tuh harus ada kolaborasi itu. Nah aku juga pengen lah maksudnya Nadia menjadi hari ini menjadi jembatan ya, khususnya ya untuk perempuan, karena hari ini ya gimana seru nih Nat, karena sangat luar biasa kalau Nadia ngelihat ya kan, perempuan itu kan malas lah ya, mohon maaf ya, misalnya malas ikut-ikut gitu kan, ngapain sih ya. Hari ini kayak tadi Nadia udah sempat ngobrol ya sebelum kita mulai, Nadia ngobrol habis datang acara terus datang lagi ke sini ya kan, ada tugas 1, tugas 2, 3 dan lain-lain, tapi Nadia masih bersemangat. Nah jarang tuh kan kita dapat perempuan yang gitu, yang mending tidur, yang mohon maaf ya bukan mendiskriminasi perempuan, tapi mending di rumah tidur ngapain kayak kan, skincarean kah apa kan. Nah kalau Nadia gimana tuh mandangnya tuh? Soalnya tergantung goals sih Kak. Goals hidup kita tuh harus tentuin dulu goals hidup kita nih apa. Apalagi di umur Nadia yang lagi ada mau meranjak nih Kak, dari lulus sekolah ini mau kemana gitu kan. Pasti seumuran Nadia, apalagi seangkatan Nadia pasti pada bingung. Aduh, aku mau kemana nih? Mau kuliah atau kerja? Atau kerja doang? Atau mau kuliah doang? Nah itu, kita harus nentuin goals hidup kita dulu. Sama kita harus berani ngelawan diri kita sendiri. Karena musuh terberat itu diri kita sendiri ya, Kak. Dari kata malas, dari kata capek, dari kata mager, banyak Kak. Apalagi banyak yang cewek-cewek mungkin goalsnya itu emang untuk kecantikan, ada goalsnya emang untuk akademik, ada yang non akademik, dan itu tergantung minat bakat kita lagi gitu kan. Nah itu kembali kita harus mengetahui diri kita sendiri, kita harus tahu diri kita nih siapa, aku nih siapa gitu, aku tuh mau ke mana, aku tuh mau jadi apa. Itu kalian harus benar-benar nentuin tujuan hidup kalian, dan ketika kalian udah menentukan tujuan hidup kalian harus lurus ke jalan itu. Dan pasti banyak banget rintangan, entah dari luar atau dari dalam diri kita sendiri tuh banyak banget guys. Tapi gimana caranya kita ngelawan itu dan gimana cara kita problem solving itu, mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Iya, setiap masalah tuh ada solusi, gimana cara kita memandang solusi itu. Nah kembali ke tujuan hidup kita, mungkin ada orang yang memang tujuannya untuk kecantikan atau mau jadi beauty vlogger. Itu menurut aku masih ke arah positif ya, karena emang sekarang itu emang lagi hype itu jadi konten kreator, udah enak, tinggal endorse, tinggal duduk cantik, dandan cantik, udah dapet duit gitu kan. Tapi mungkin ada orang yang emang sebenarnya passion dia tuh bukan itu. Jadi ada yang misalkan di non akademi kayak aku nih, jadi lebih banyak kegiatannya tuh di luar, berarti kalian harus mempersiapkan fisik kalian. Jadi kalian mungkin harus lebih banyak berolahraga, nggak cuma harus di non akademik ya guys, olahraga tuh wajib. Jadi itu tuh untuk menjaga keringat keluar ya dalam keringat keluar tuh harus ada lah guys. Itu karena buat ngejaga kesehatan pribadi juga itu. Dan untuk lawan rasa malas itu
dari diri kita sih Kak. Karena gimana pun orang mau ngasih tahu, mau ngejelasin apapun, kalau kan, diri sendiri ya nggak mau, nggak bisa ya nggak bakalan berubah. Benar, apalagi kalau bukan passion dia tuh itu. Kayak misalkan aku nih sukanya tuh bergerak, tapi aku disuruh mikir. Nah itu gimana pun cara orang ngajarin aku mikir, nggak bisa. Betul. Susah, bisa tapi susah gitu. Betul. Tapi kalau itu sesuai passion aku, kayak aku bergerak, aku kayak nari, bela diri dan lain-lain, iya, kan bahkan orang tuh lebih gampang, aku pun lebih merasa lebih gampang. Memang lebih apa, kalau Nadia ini aku lihat memang lebih banyak kegiatan yang di luar, fisik ya. Fisik, iya. Emang sukanya tuh mending aku bergerak gitu Kak. Gitu sih Kak, jadi dari diri kita sendiri lagi. Jadi gitu, nah maksudnya kita ngelihat kan masih, ya mohon maaf ya saya bilang di awal nggak mendiskriminasi, karena kita masih melihat banyak perempuan yang bingung ya kan. Ya itu yang Nadia sampaikan tadi, nggak tahu goalsnya mau kemana. Ya mohon maaf, asal diajak ayo pergi nongkrong jalan ya kan. Nah itu juga kurang masih banyak yang gitu kan, mikirin budget kan. Nongki tuh bagus kan, asal sebenarnya keluar rumah tuh kalau bisa tuh mikirin kamu keluar rumah tuh dapat uang, kalau nggak dapat uang dapat relasi. Ya betul. Karena gitu, nah maksudnya kadang sekarang orang ya itu nongkrong jalan, ya udah ngumpul, nanti pindah ke titik satunya lagi, tapi nggak dapat apa-apa dari tongkrongan itu. Banyak anak Palikpapan bahkan gitu dapat kan negatif loh Kak. Betul. Entah cuman ngegibah atau cuman ngepep lagi ya. Itu ya kembali ke diri mereka masing-masing, dan pertemanan itu Kak sangat benar-benar menentukan banget Kak. Kalau lingkungan kalian nggak baik, itu kalau kalian ada di situ kemungkinan besar nggak menyamaratakan, tapi rata-rata itu kalian akan ikut terpengaruh. Jadi memang susah keluar dari circle yang toksik, tapi pasti kalian bisa. Nggak usah dimusuhin, tapi cukup sudah gitu ya, menjauhi aja. Karena gitu, nah maksudnya kita anak muda lah ya, masih takut keluar sama zona nyamannya. Dia pengen di zona nyaman, saat dia keluar, aduh aku kok kurang teman. Karena gini ya, aku pernah dapat kata-kata itu, karena semakin dewasa memang circle pertemanan itu semakin kecil loh. Ya kan, terasa banget nah Kak. Gitu, apalagi Nadia yang hari ini udah beranjak dewasa ya kan, lulus sekolah, udah mau menentukan nih. Karena pasti kalau Nadia nanti kuliah atau kerja pasti punya teman baru, ya kan? Circle pertemanannya juga mengecil. Nah, aku ngerasain gitu. Masa kok semakin dewasa udah sekolah, lulus kuliah, ya kan? Ini mau kemana? Kenapa circle pertemanan ini kok semakin kecil kan begitu? Nah, disitulah maksudnya kita juga memang harus udah menentukan nih dari sekarang goals kita mau kemana nih, kayak Nadia ya kan, yang hari ini aku lihat ya dari obrolan kita dari awal, ternyata memang kegiatan atau agendanya ini banyak fisik ya kan, apalagi judo ya kan, tari ya, hari ini terpilih dari Duta Pemuda itu nggak gampang loh ya kan. Dengan berapa kemarin peserta tuh yang seleksi? Wah, kurang tahu ya Kak, kalau peserta itu 100-an ada? Nggak nyampe ya 100-an ya, di bawah 50. Di bawah 50, tapi kan maksudnya pencapaian sangat luar biasa kan. Anggaplah 50 orang dan Nadia terpilih mewakili putri ya kan, dan ada juga putranya kan. Nah, disitulah maksudnya kita lihat kapasitas seorang Nadia hari sangat luar biasa loh, dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya kan, ada judonya, terus kemarin juga masih sekolah, dan hari ini udah lulus, sekarang ada tugas atau tanggung jawab yang baru. Nah kan pasti Nadia itu harus pintar-pintar memanage waktu kan. Nah, gimana, tapi aku mau nanya nih, kalau tanggapan keluarga Nadia sendiri ya kan, pasti keluarga kan sering negur Nadia, nggak capek kayak kan ngerjain ini itu. Memang Nadia nggak capek, ya udah stop aja. Pernah nggak Nadia dapat kata-kata kayak gitu? Itu udah tiap hari Kak, makanya tiap hari di chat mama. Kadang kalau bapak lagi libur di rumah tuh, kok nggak di rumah gitu. Kadang juga aku dari pagi itu tembus malam, itu benar-benar di luar, jadi kayak kok kakak nggak pulang gitu, udah makan belum. Tapi so far keluarga tuh emang satu kelompok yang benar-benar paling support aku.
Jadi mama, bapak, dan keluarga aku lah itu tuh benar-benar support apapun yang aku lakukan asal positif. Jadi gimana pun aku dimanapun asal jelas, asal positif. Dan aku juga karena keluarga aku ngebebasin aku, jadi aku juga nggak takut untuk bohong gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman aku yang suka kayak bohong kepada orang tuanya, itu karena mungkin dari orang tuanya juga yang terlalu ngekang gitu. Anak tersebut ya. Jadi kalau anaknya mau begini, aduh takut dimarahin. Jadi namanya orang tua ya kan pasti banyak rasa takut sih, untuk ya betul, masa pengen anaknya ini yang terbaik. Walaupun padahal mungkin kita masih udah sering nih menyampaikan mah kegiatan ini, walaupun kita sering foto mungkin gitu kan, apapun sering setiap dengan umur yang sekarang ya udah dewasa kan udah besar, pasti aku harus laporan mah ke sini ya pak, aku pasti lapor gitu, karena maksudnya jangan sampai yang paling terpenting adalah satu kepercayaan ya kan. Yang kedua jangan sampai orang tua kita ini khawatir di rumah ya kan. Setuju. Karena aktivitas kita atau Nadia di luar kita nggak tahu ketemu sama siapa di luar kan, berteman sama siapa. Iya syukur kalau orang tua kenal dengan lingkungan kita, circle pertemanan kita kan. Kalau nggak tahu mau siapa pernah gitu. Itu setuju sih Kak ya, kan? Karena gimana pun bentuknya kegiatan kita, komunikasi itu harus tetap berjalan ya Kak, harus benar-benar harus beriringan, karena nggak bisa kita kayak seenaknya kita dengan aduh aku udah capek nih kegiatan, aku udah capek nih ya, aku nggak usah lah, nggak perlu juga ngabarin orang tua, nggak boleh kayak gitu. Betul. Karena tergantung ke pribadi masing-masing, tapi saran aku gimana pun orang tua pasti tetap khawatir sama anaknya. Entah kalau kalian nggak ngabarin pasti ada kecemasan lah di dalam dirinya, entah takut anaknya kenapa-napa di jalan, minimal tuh ya kabarin aja gitu, aku di sini, aku lagi ngapain, atau mungkin sebelum berangkat gitu, ma aku jam segini di sini ya, aku sini seperti itu sih. Kembali ke komunikasi. Nah betul, ya mohon maaf masih banyak anak-anak tuh yang masih ya nggak mau memberi informasi, keterbukaan, bahkan komunikasi ke orang tuanya, sehingga orang tua ini panik. Nah apalagi kita kan masa aktivitas padat ya kan, selalu itu saya bilang di awal, masa ketemu dengan orang baru kita nggak tahu dia siapa, bakalan membawa kita ke arah mana. Tapi dengan hari ini Nadia udah membuktikan, pasti aku yakin dan percaya orang tua masih bakalan percaya ya kan, dan memberi kepercayaan yang lebih kepada Nadia. Udah silakan Nat jalan ya kan gitu kan, asal jujur intinya adalah jujur ya, teman-teman jujur. Kak, tapi tergantung lagi kepada orang tua sih Kak. Ada orang tua yang emang dia tuh sukanya tuh anaknya tuh agak akademis gitu pengen anaknya tuh emang yang akademis banget, tapi ada juga orang tua yang nge-support apapun itu. Jadi yang tahu orang tua kita kan diri kita sendiri. Kita yang dari lahir sampai sekarang tuh bersama orang tua, jadi kita harus bisa ngelihat celah gimana sih, atau misalkan nih kenapa sih aku dimarahin terus kesini, mungkin kita pernah ketahuan atau orang tua jadi terus isu gitu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, ke komunikasi kita yang baik masing-masing sih. Oke, Nat, sudah banyak lah ya obrolan, cukup banyak lah obrolan kita hari ini ya kan, dengan kita ngelihat kondisi anak muda di Balikpapan tadi seperti apa ya kan, dengan kegiatan atau agenda Nadia yang sangat luar biasa hari ini kan. Ternyata Nadia walaupun perempuan ternyata judo juara 1, nah tingkat provinsi lagi kan. Kalau tim siapa yang nggak takut ya kan. Nah mungkin ini alasan cowok-cowok takut deketin Nadia kan, nanti ditonjok juga kan, hancur juga gitu ditonjok sama juara judo Sekaltim. Pantas jomblo ya kan? Nah itu teman-teman Nadia jomblo, nanti silakan kita cari IG-nya di bawah ya, dicek. kan gimana begitu Nadia, maksudnya kan dengan saya bilang kepadatan agendanya Nadia yang hari ini udah lulus, udah ngeplanningkan mau kemana. Nah itu udah persiapan anak muda banget lah ya kan, apalagi hari ini kita nanti ya ke depan Indonesia emas 2045 ya kan, kita menghadapi bonus demografi. Kalau kita pemuda nggak siap dengan itu ya kita tertinggal ya kan. Nah makanya hari ini aku nitip pesan ke teman-teman Duta Pemuda, semoga pemuda-pemuda Balikpapan ini bisa benar-benar terangkul lah, walaupun yang mungkin agak berat memang kalau kita mau rangkul semuanya kan, dengan beda-beda latar belakang, background dan segala macam, tapi minimal kita usaha dulu kan. Maksudnya kan kalau dari Duta Pemuda insya Allah supportnya udah ada lah ya kan, ada tim yang sangat luar biasa, itu bisa menyentuh lah anak-anak muda di Balikpapan. Tapi terakhir nih Nat, aku pengen minta pesan nih dari Nadia selaku
Duta Putri kan mewakili seluruh teman-teman Duta Pemuda Kota Balikpapan, pesannya dong untuk anak-anak muda di Balikpapan. Jangan terlalu FOMO sama suatu tren. Itu tergantung kalian lagi harus memilah-milih tujuan hidup, entah pertemanan, entah apapun itu kalian harus bisa memilah-milih. Dan juga jangan lupa untuk jangan pernah takut mencoba. Jangan takut mencoba ya. Gagal itu wajar, nggak apa-apa. Kalian bisa coba lagi. Tapi kalau kalian nggak nyoba, itu kalian nggak tahu endingnya itu apa. Jadi mending kalian nyoba. Kalau kalian gagal, evaluasi diri. Betul. Terus dikembangkan lagi diri kalian untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Tapi kalau kalian sama sekali nggak mencoba, kalian takut, udah overthinking duluan, udah insecure, itu kalian bahkan nggak ada satu langkah di depan. Nah betul, nah bisa pernah tuh aku dapat kutipan dari Bob Sadino kan, ternyata salah satu kecemasan atau takutan pemuda itu takut mencoba. Karena dia udah berpikir, aku coba ini nanti hasilnya gini, nanti aku nggak coba. Karena gini, aku juga ada satu kutipan yang aku senang banget lah ya dari Mahatma Gandhi itu, kalau kita melangkah itu ada dua kemungkinan, antara berhasil atau tidak. Tapi kalau kita tidak melangkah ya udah nggak ada hasil, ya udah kita diam aja di tempat. Iya kan, nah makanya memang itulah kelemahan kita ya, kelemahan kita anak muda itu takut mencoba, takut gagal ya kan. Padahal apa namanya, kegagalan ini kan bisa jadi pelajaran buat teman-teman, jadi evaluasi. Betul. Kan ya Nadia pun aja daftar menjadi duta pemuda kan nggak tahu bakalan juara atau enggak kan, dan alhamdulillah bisa juara. Nah, dia tahu hasilnya karena udah mencoba. Nah itulah ya. Ada lagi nggak pesan-pesannya? Mau tahu nggak fun fact? Aku pernah daftar duta budaya. Duta budaya. Aku gagal. Tahun 2022. Setahun sebelum, dan itu benar-benar aku ngevaluasi diri, ngerenung apa sih yang kurang dari aku, apa sih. Dan awalnya aku ikut duta pemuda ini tuh masih 50-50 gitu Kak. Kayak aduh ikut nggak ya, aduh pasti kalian bakal ada di fase overthinking, mikir ke depannya pasti. Kayak aduh aku kemarin kan pas kelas 3 nih, aduh ketemu ujian nggak ya, kebentrok nggak ya, aduh keganggu nggak ya, aduh kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan ketakutan dalam diri, padahal ini masih dipikirin, belum dikerjain ya kan. Betul, belum jalan gitu kan. Nah tapi aku ya udahlah, nekat aja dulu, coba aja dulu, nggak ada yang tahu kan ya, ke depannya. Aku ya udah jalan, daftar ini pun ya udah nggak ada prepare yang gimana. Jadi maksudnya kalau kita bisa belajar dari kegagalan sebelumnya, itu selanjutnya nggak bakalan menjadi beban pasti. Betul. Iya kan? Betul. Bahkan kita jadi tahu, aku kurangnya di sini, berarti aku harus ningkatin perbaikin di ini gitu. Mungkin kemarin aku kurang di akademiku, berarti aku harus terus belajar lagi biar akademiku bisa lebih tinggi. Betul. Jadi jangan pernah takut mencoba sih. Nah ternyata teman-teman bisa dibalik ya keberhasilan Nadia hari ini lah ya, aku katakan keberhasilan dengan udah capaian yang sangat luar biasa, ternyata Nadia juga pernah gagal loh. Jadi pesan buat teman-teman itu adalah paling penting, satu, jangan takut mencoba. Gunakan semua voucher kegagalan teman-teman, dihabiskan ya kan. Betul. Sampai mencapai namanya kata kesuksesan atau berhasil. Benar. Kita di titik ini, di titik yang setinggi ini juga nggak langsung naik gitu. Tapi pasti ada batu-batu, ya kan? ada naik, ada turun, betul. Ada turun. Aku di judo juga nggak mungkin aku nggak pernah kalah. Aku dulu tuh kalah, menang, kalah, menang. Jadi itu tuh benar-benar, kalau kalian kalah, evaluasi diri gitu sih, kembali ke evaluasi diri. Jadi nggak selalu nggak langsung di atas. Jangan berekspektasi langsung, aduh aku pengen kayak ini nih, kayak si ini. Tapi kalian nggak tahu di belakang itu berapa kegagalan, ada proses yang dilalui kan. Betul. Prosesnya, jadi nggak langsung gitu. Ya karena memang masih ada juga kita ya, khususnya anak muda itu agak nggak mau berproses, pengen hasil yang langsung bagus. Misal, wah aku pengen ini, aku harus juara. Oke, kita mau juara ya kan. Tapi teman-teman juga harus ada proses yang dilalui. Karena anak muda gitu ya, ada usaha yang. Karena anak muda pengennya, ya mohon maaf ya, instan ya kan. Ya pengen instan kan. Instan aja harus direbus dulu ya kan. Nah gitu teman-teman. Jadi instannya direbus dulu. Jadi semua proses itu, semua yang pengen kita capai itu ada proses, ada tahapan yang harus kita lalui. Tinggal gimana
kita kuat apa enggak. Apalagi Iya. anak muda ini kan mudah-mudah down ya kan. Masih banyak waktu, Hmm, nikmatin aja prosesnya. betul. Mau seneng, mau sedih, mau marah, mau kecewa itu ditelan Nikmatin aja ya. dinikmatin Hmm. aja, itu bakal jadi bumbu cerita buat di kehidupan kita kelak. Betul. Apalagi nanti saat berkeluarga ya Iya, kan. Bisa jadi enak ya cerita. kita saat ngumpul sama keluarga bisa cerita dulu. Benar. Mama, bapak ya kan Iya. juara judo gagal gini nah enak jadi ceritanya Iya, kan pernah jadi duta ceritaan. pemuda apa segala macam. Benar. Oke, Suka. mungkin cukup lah ya Nat untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banget udah mau datang. Iya. Salam sama teman-teman Duta Pemuda. Siap. Semoga kedepannya lagi kita bisa ketemu kembali dengan cerita yang Baru lebih lagi ya, cerita yang betul. baru yang sangat luar biasa. Bahkan kalau bisa kita kolaborasi ke depannya untuk benar. anak muda Kota Balikpapan ya kan. Iya. Nah mungkin itu terima kasih sekali lagi buat Nadia. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan selama ngobrol atau diskusi dan teman-teman. Sampai bertemu di podcast atau cerita selanjutnya. Oke. Dadah.